Bolehkah kita merayakan tahun baru? Kalau Natal tidak boleh, tahun baru boleh apa tidak? Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyampaikan bahwa salah satu spirit yang dibawa oleh syariat Islam adalah mukhalafatu ashabil jahim. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu agar kita berbeda dengan gaya hidup, agama, akhlaknya orang-orang yang ashabul jahim, calon penduduk neraka. Berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan orang-orang majusi. Makanya dalam syariat kita diperintahkan beberapa perkara untuk berbeda dengan mereka. Contoh, dalam Islam kita diperintahkan untuk memanjangkan jenggot, kemudian kita diperintah untuk merapikan kumis, karena orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dulunya mereka itu memanjangkan kumis dan mencukur habis jenggot. Jadi spirit Islam ini adalah apa? Agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, apalagi selain mereka, orang-orang musyrik lain dan orang-orang kafir lainnya. Maka kalau kita sama dengan mereka, sama-sama merayakan tahun baru, sama-sama merayakan Natal, pertanyaannya, di mana spirit Islam yang diajarkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya? Kalau spirit itu dalam bahasa syariatnya namanya maqasidus syariah, tujuan diturunkan syariat Islam. Di antaranya, agar kita berbeda dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, baik Yahudi, Nasrani maupun orang Hindu, Buddha. Maka jangan sampai kita sama dengan mereka. Ini poin pertama. Dari sisi maqasidus syariah, tujuan dan spirit diturunkan syariat Islam, maka Natal, merayakan tahun baru dan lain sebagainya bertentangan dengan tujuan utama diturunkan syariat Islam. Yang kedua, jemaah sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Kalau kita menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam merayakan tahun baru dan merayakan Natal dan perayaan-perayaan yang jahiliyah lainnya, berarti kita sama dengan mereka. Dan sama dalam makna, sama-sama dosa, walaupun tidak sama kafir, tapi sama-sama dosa. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa ini hanya tradisi. Iya, memang tradisi, tapi kalau tradisi berbeda dengan Islam atau tradisi tersebut bertentangan dengan syariat, sebaiknya kita tinggalkan. Dan memang harus kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan tradisi-tradisi buruk, tradisi-tradisi jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Dan setan-setan akan menyingkir dari kita. Tapi kalau kita melaksanakan tradisi-tradisi jahiliyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, terus kita sama siapa? Kalau Allah sudah meninggalkan kita, terus yang menolong kita siapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan setiap hari? Kita senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilman. Kita senantiasa berdoa, Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau Allah sudah meninggalkan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa-doa kita? Oleh karena itu, teman-teman sekalian, maka jauhilah perkara-perkara yang jahiliyah yang tidak diajarkan dalam syariat. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yashhaduna zur." Sesungguhnya di antara ciri-ciri ibadur Rahman, ciri-ciri hamba Allah yang baik, ciri-ciri hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surga, mereka tidak pernah menyaksikan az-zur. Para ulama tafsir seperti Abdullah ibnu Abbas, Ikrimah, kemudian Mujahid dan ulama-ulama tafsir lainnya mengatakan mereka tidak menyaksikan zur. Zur adalah a'yadul musyrikin, yaitu pesta perayaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, baik musyrik Yahudi, musyrik Nasrani, dan musyrik Hindu, musyrik Buddha, dan musyrik-musyrik lainnya. Artinya kalau kita terlibat, ikut serta dalam perayaan tersebut, kita tidak termasuk ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan untuk masuk surga. Makanya waspada.